udah spill ya kalau saya yang DM duluan ya. Nah, kan banyak orang tuh yang salah paham. Ya. Jadi awal mula itu memang saya lagi olahraga. Kita ketemu di satu wilayah gitu ya, satu alun-alun lah. Kita ketemu di alun-alun dan kebetulan saya orang Pati, dia juga lagi ada kegiatan di Pati, ceritanya begitu. Nah, ketika ketemu itu saya lewat, dia ada, terus kayak dia senyum, saya senyum. Nah, karena kita sebagai orang daerah ketemu dengan artis ibu kota gitu ya, terus kita juga ada eye contact waktu misalkan dia senyum, saya juga senyum gitu kan, ada eye contact, makanya saya DM. Kalau misalkan dia DM saya duluan kan nggak mungkin, orang dia nggak tahu nomor Instagram saya DM, dan saya rasa juga DM saya juga biasa aja ya, saya bilang saya yang tadi ketemu di alun-alun gitu kan, bahasanya saya kan seperti itu ya, saya seperti layaknya fans. Iya, seorang fans saja biasa. Saya yang tadi ketemu di alun-alun, yang tadi lagi jogging, ada acara apa di Pati, kan saya hanya menanyakan seperti itu. Dan untuk akhirnya kenapa berlanjut seperti itu kan pastinya karena dia juga, saya juga kaget ya ketika buka screennya, dia lebih banyak DM kamu buka. Ada? Iya, ada, tapi naik banget di atas. Gak apa-apa, ada? Ada. Handphone dibuka aja. Terus saya juga kaget ya kalau misalkan ada artis ibu kota, terus kita sapa seperti itu, terus dia juga ada balasan, ada interaksi lebih lanjut gitu. Dan dia lebih banyak dari dia. Ya, terus setelah dibales saya juga takut ya awalnya ya. Maksudnya ternyata kok dibales, terus sering ngabarin juga kalau pas di Pati, kalau pas ke Semarang juga sering ngabarin gitu. Cuman awal mulanya memang saya yang DM, karena kan kita pertama saya mikirnya kita ada eye contact ya, dia senyum, saya juga senyum, terus saya juga nanyain di Pati itu ada acara apa. Saya rasa juga bahasa saya juga biasa aja gitu, bukan yang saya gimana gitu. Menurut saya sih terus banyak yang berkomentar setelah kejadian ini, masih banyak komentar bahwa netizen juga masih aja tertipu dengan Vicky Prasetyo yang notabene yang latar belakangnya sudah beberapa kali melakukan hal yang sama. Izinkan saya menjawab ya teman-teman. Iya. Ya. Saya mau nanya, ini kalian dari stasiun TV yang terus mengundang pihak VP ini yang mana? Coba saya mau tanya. Ya. Kenapa? Saya juga mau tanya hal yang sama kepada pihak stasiun TV. Udah tahu ini public figure bermasalah dengan begitu banyak rapat merah dari tahun 2013, dari semenjak dia sama mantan istrinya yang gotik-gotik itu. Ya. Kok masih diundang, masih menghibur, masih sering keluar di layar kaca. Nah sekarang saya tanya, rokok itu tidak baik untuk kesehatan, rokok itu toksik, tapi kenapa orang tetap beli? Karena terus diiklankan, ya kan? Terus digembar-gemborkan, ya kan? Brandnya terus masuk TV. Nah begitu juga saya mau katakan, sama halnya dengan artis-artis bermasalah, artis dengan rapat merah seperti ini, kalian undang ke stasiun TV, kalian izinkan dia untuk menghibur, ya, kalian endorse, kalian kasih dia platform, kalian promosikan dia, ya maaf, saya hanya bisa mengatakan bahwa masyarakat kita jauh lebih percaya dengan apa yang TV katakan daripada jejak digital. Masyarakat akan berpikir, dia diundang terus ke stasiun TV, berarti sebetulnya dia baik dong. Orang stasiun TV aja percaya sama dia, ya mana mungkin dia orang jahat. Dan mungkin speaknya juga pintar Nih, juga kan. saya juga menghandle ya seorang kasus dari seorang artis yang jejak digitalnya banyak, tapi banyak melakukan penipuan dan penggelapan juga. Inisialnya, ya saya kasih inisial depannya L, ya, saya kasih inisialnya L. Itu korbannya sampai 20 UMKM. Kenapa orang percaya? Jadi terus di-endorse, terus diundang. Bahkan saya pernah diundang podcast, hostnya dia, saya nggak mau. Ya kan? Jadi saya cuma mau katakan kepada teman-teman, jika teman-teman mau membantu melindungi masyarakat, teman-teman juga harus aware bintang tamu yang saya undang itu seperti apa dulu. Karena begitu Anda mengundang bintang tamu ini, Anda mempromosikan, Anda kasih dia panggung, masyarakat berpikir, penonton berpikir, ini orang baik, stasiun TV aja kasih dia peran penting. Oke? Jadi boleh sedikit sebelum soal kehadiran VP di TV itu ya ada unsur bahaya juga gitu Pak. Unsur gimana? Unsur bahaya bisa masyarakat terkait seperti apa? Iya, kan dia orangnya kan entertainer. Saya aja nonton dia ketawa. Ya kan ada satu interview yang dia bilang itu di salah satu podcast, dia bilang, gue dulu ngaku S3 Jerman, paspor aja gue nggak punya. Aduh itu saya ngakak banget. Tapi kesan yang saya dapat apa? Dia lucu. Stasiun TV ngundang, dia deket sama banyak artis, diundang podcast sana sini, pasti dia orang baik, begitu kan?
ada harapan mungkin untuk boykot dia dari TV seperti itu? Memang dari KPI sudah mengeluarkan himbauan bahwa untuk sosok VP ini dibatasi di media, tapi sifatnya masih himbauan. Nah, untuk kita mengambil langkah yang lebih tegas untuk memohon kepada KPI itu belum ada undang-undangnya untuk memboikot seorang artis atau public figure. Tapi nanti pada saat VP ini berhasil ditetapkan sebagai seorang tersangka, baru kami akan membicarakan permasalahan ini menjadi sesuatu yang lebih serius ke KPI. Bahwa ini sangat berbahaya. Anda mempromosikan artis bermasalah, Anda mengizinkan dia di-endorse, pegang brand, menghibur, masyarakat akan percaya sama public figure seperti ini. Jadi tolong jangan salahkan klien saya. Dalam hal ini, saya lebih menyalahkan stasiun TV yang selama ini kasih VP ini panggung untuk menghibur. Oke, Kak Fafang, aku juga mau tahu reaksi dari Kak Fafang ya, kan dari banyak banget postingan dari Kak Vicky ini banyak memposting tentang dia di DM cewek-cewek, nah kayak gitu. Dan memang klarifikasi di sininya banyak cewek-cewek yang katanya memang chat duluan lah, dia yang godain duluan. Nah mungkin dari Kak Fafang sendiri seperti apa Kak tanggapannya terkait dengan Chat yang baru keluar itu. Kalau aku sih gimana ya, no comment ya kalau misalkan chat-chat itu, soalnya itu kan nggak tahu kebenarannya gimana ya soal chat-chat itu, antara iya benar Apakah atau benar, atau atau- itu settingan juga kan, Atau dari dia sendiri juga ya. bisa. Jadi kalau untuk yang chat-chat itu sih aku nggak bisa komentar banyak sih, soalnya kan kita nggak tahu ya itu benar atau nggak benar nih. Hanya dia dan Tuhan lah yang tahu. Ya, gitu. Entah itu memang benar ada yang ngechat atau memang itu disetting seperti itu biar jadi konten, kan kita juga nggak tahu. Saya juga banyak yang chat, tapi pinjol. Ya, pinjaman online, Pak, ini ada 50 juta, Bapak mau nggak? Perempuan kadang, Pak, main saham yuk, ya pakai rok-rok mini, terus kenapa kalau banyak yang chat? Bangga gitu, ya kan? Anda itu Kan nggak perlu harus diposting. iya, Anda itu harus bangga kalau Anda dicat seorang wanita, Anda menikahi, Anda tanggung jawab, benar nggak? Ya kan? Oke, tapi kan itu bisa jadi seperti itu Kak, itu tanggapan masyarakat. Mbak, saya cuma mau tekankan begini, Mbak. Ya. Permasalahan Fang-Fang itu datang ke kami itu adalah pada saat Fang-Fang itu sudah hamil 9 bulan bukaan 1. Ya. Di sini siapa yang sudah menikah? Siapa? Udah pada menikah semua ya, mas-masnya. Bisa nggak masnya sudah menikah, terus mas ribut sama istri, nggak cocok sama istri, lalu di depan majelis hakim malah membahas siapa yang chat duluan, siapa yang melakukan PDKT duluan. Saya sebetulnya nggak deketin dia, majelis hakim, dia yang deketin saya. Nggak bisa, ini bicara hubungan pernikahan yang dewasa, ya. Harusnya kan lebih ke pertanggungjawabannya itu. Iya dong, iya dong. Anggap aja gini, anggap aja begini ya. Anggap aja VP misalkan cuma mau main-main saja sama klien saya, nggak masalah kok. Kenapa nggak beli alat kontrasepsi di Indomaret? Ada Sutra, ada Durex ya, harganya murah. Malah kan Ya katanya kan? memang PP-nya juga kan yang memang mau punya anak dari kamu kan. Kak, terakhir, kalau dari Vicky sendiri mau bertemu mungkin dengan anak, masih mengizinkan atau sudah menutup? Kalau saya gini ya, kalau ketemu itu kan hak dia. Tuh. Cuman pertanyaan saya, tanggung jawabnya dia di mana? Berarti masih Kalau mau meminta hak, dia harus bertanggung jawab dulu dong. Jangan mau haknya tapi nggak mau tanggung jawab. Gitu aja. Betul. Oke.